Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Paten tenan. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah produk racun dari Daido lagi men. Untuk produknya udah lama saya terima, udah pernah saya lakukan test field, tapi belum pernah saya review indoor men. Hari ini kita akan membahas ini Daido Azur. Banyak banget teman-teman yang merequest saya untuk membuat video reviewnya tentang si Daido Azur ini. Belum sempat saya review karena belum sempat saya bikin. Udah banyak sekali barang-barang baru yang berdatangan men. Jadi saya kerjain barang baru dulu karena untuk produk ini juga udah banyak yang review di YouTube men, dan saya agak belakangan sih untuk nge-reviewnya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman semua udah pada tahu untuk si Daido Azur, untuk speknya, untuk ketersediaannya, untuk harganya. Tetapi hari ini kita akan ulas kembali, follow up aja untuk produknya ini. Jadi sebelum kita unboxing, saya akan baca-baca dulu untuk speknya. Di sini untuk fitur-fitur dia menggunakan High Precision CNC Cut Duralium 7075 main gear. Pada bagian main shaft juga sama, 7+1 stainless steel ball bearing, MTD Carbon, Maxitune Carbon, Reinforced Power Graphite 2, kemudian rasio di 5.2, kemudian maksimum power di 3,5 kilo, one piece bell arm, 360 degrees of water protection, CNC aluminium anodized, spool, kemudian CNC aluminium one piece handle, dan ergonomic rubber knob. Lalu di sini untuk speknya dia menggunakan 7+1 ball bearing di rasio 5.2:1, max drag di 3,5 kg, line capacity nanti akan langsung kita cek. Dan langsung aja di sini kita akan unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Azur ini kita dapat apa aja nih. Nah, di sini untuk reelnya ini dia sudah duduk di bahan foam EVA ya, ini bahan EVA. Jadi untuk reelnya pastinya akan lebih safety. Ini untuk reelnya men. Nah, kemudian di bagian dalam kita dapat apa aja nih. Oke, di sini kita dapat dua handle ya. Ada single handle dan juga ada double handle. Nah, mungkin ini akan menjadi premier handle-nya dan ini akan menjadi secondary. Dan kemudian kita juga dapat reel stand. Ini reel stand-nya ini saya kurang tahu, lupa namanya. Banyak reel stand dari Daido ya. Yang model ini lupa namanya. Kemudian juga kita dapat spare, ada clicker wire dan ada washer. Lalu apalagi di dalam sini? Ini ada skematik untuk reelnya. Ini dia. Kemudian di sini ada stiker dari Daido. Lalu udah kosong di bagian dalam. Nah, kemudian dalam pembelian untuk reel Daido Azur ini cuman hadir dalam dua varian ukuran aja, karena untuk reel ini memang bermain di kelas yang mini men. Cuman ada tersedia di size 800. Ini untuk size 800 dan size 1000 men. Nah, ini untuk size 1000-nya. Untuk perbedaan sendiri cuman ada pada bagian spoolnya. Untuk spool size 800 ini dia lebih kecil diameternya. Dan kemudian untuk size 1000 ini dia lebih dalam ya untuk spoolnya ini. Dia pakai shallow tapi dia lebih dalam untuk shallow-nya. Sedangkan di bagian body, rotor, handle dan lainnya sih kayaknya sama aja di sini. Cuman di spool aja yang berbeda men. Oke, jadi sekarang kita akan mulai membahas fisik dari reel Daido Azur ini. Di sini untuk reel ini dia dikemas di dalam warna, untuk warnanya ini sih kayak apa ini ya? Ini warna silver, agak keemasan, warna bulu kera ya. Kalau sering dibilang itu, kalau saya nggak salah sih warnanya warna bulu kera yang kayak gini men. Monkey skin mungkin. Dan kemudian di sini pada bagian rotor juga sama. Pada bagian spoolnya dia menggunakan aksen black Dove, lalu ada gunmetal. Nah, di bagian handle dia menggunakan motif karbon kayak gini, dan di sini juga gunmetal bagian handle-nya. Tuh. Tampilannya sih keren. Ini mewah banget men. Futuristik dan mewah. Nah, kemudian pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan RPC2 atau Reinforced Power Carbon 2, di mana untuk bahan RPC2 ini diklaim dari Daido itu memiliki kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan RPC yang pertama men. Kemudian di sini untuk desain pada bagian reel arm ini menggunakan desain yang ada bolongan. Untuk bodinya sih dia bodinya slim ya, kecil, enggak kayak reel 1000 low end pada umumnya men. Ini bodinya slim. Untuk tingkat kekakuan reel arm pada saat saya pasang kejoran dan saya berikan tekanan, ini tentunya udah maksimal banget ya. Untuk tingkat kekuatannya, kekakuannya ini udah sangat maksimal banget. Sangat kaku sekali.
Tetap akan ada pergerakan, menimbang ini bahan non-metal ya, tetapi ini udah maksimal sih. Apalagi untuk reel ini, size-nya cuma di 1000 sama 800, ini udah sangat cukup, lebih dari cukup sih. Dan kemudian di sini di bagian rotor, untuk reel ini dia juga menggunakan bahan RPC 2. Tingkat kekakuan ini udah bagus, udah keras mamen. Untuk rotor, ada space-nya, tipis di sekitar 1 mili untuk space baliknya. Dan kemudian pada bagian body untuk reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Jadi di bagian body lowernya sudah tertutup full dan ini akan memberikan kelebihan dari sistem pertahanan air. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah dia nggak akan langsung masuk ke dalam bagian one way system untuk airnya itu momen. Kemudian di bagian handle untuk reel ini kita dapat 2 handle ya. Di sini ada single handle. Nah ini single handle dan ini ada double handle-nya. Untuk single handle-nya dia pakai tipe one piece, bahannya metal, knobnya pakai flat bar, lapisan rubber. Kemudian untuk single handle ini, ya ini bisa removable, jadi bisa kita bongkar pasang mamen. Di bagian dalam ini supportnya sih pakai bushing. Nah ini untuk yang single handle ya, supportnya pakai bushing metal. Kalau yang di bagian sebelahnya ini seperti biasa, kalau dari Daido sih dia nggak pakai support, jadi supportnya itu langsung ke as body untuk knobnya ini mamen. Kemudian untuk bagian double handle ini juga menggunakan tipe one piece ya. Untuk bagian sampingnya rocknya ini dia menggunakan bahan metal, aluminium. Untuk barnya dia pakai bahan karbon. Nah, ini bisa dibongkar barnya mamen. Kemudian di bagian knob pakai tipe flat bar juga. Flat barnya sih sama. Ini menggunakan kontur X gitu. Kemudian untuk knob double handle removable juga ini, bisa dibongkar pasang. Jadi full bisa bongkar pasang semua ini. Keren ya. Di bagian sini sama, dia nggak pakai support. Jadi dia langsung dari as. Kalau yang sebelah sini, ini sama, dia pakai bushing juga mamen. Bushing berbahan metal. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang pengen upgrade menjadi ball bearing di 3,5 kali 7 kali 2. Di bagian sistem pemasangan handle, kedua reel ini sama. Dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk pengunciannya tentunya dia udah quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat, nah langsung kunci dia mamen. Nggak bisa diputar-putar lagi. Tingkat kepresisian drive gear bagus. Ini space-nya tipis banget. Kemudian untuk handle, padat nggak ada oblak. Rotor, ada space tipis aja di bagian rotor. Stop and go, enak sih. Jedanya nggak ada. Stop and go-nya bagus. Kemudian untuk handle juga dia interchangeable ya. Bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian untuk pembelian rail ini, kita juga sudah mendapatkan 1 buah rail stand. Untuk rail stand-nya ini sih ada beberapa fungsi, bukan cuma buat gaya-gayaannya. Yang pertama untuk bikin railnya ini menjadi lebih stabil mamen. Jadi dia akan lebih seimbang ya antara bobot dari kiri dan juga bobot dari kanannya mamen. Kemudian juga untuk rail stand ini kalau kita letakin joran, waktu kita mancing dapat ikan, kita mau foto ikan sama tackle kita tinggal taruh kayak gini aja. Jadi pada bagian body reel kita ini tidak menyentuh tanah. Tuh. Sama sekali tidak menyentuh tanah mamen. Dan kalau seandainya kalau kita letakin reel kita langsung ke tanah, akan ada resiko bahwa ada partikel-partikel yang ikut masuk nanti lengket di reel kita. Dan waktu kita gunakan bisa jadi partikel-partikel tersebut bisa masuk ke dalam komponen reel kita dan membuat malfungsi di kemudian hari. Jadi dengan adanya reel stand kayak gini akan sangat menjaga sekali reel kita dari kotor ataupun dari resiko lecet ya waktu kita letakkan di tanah gitu. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini dia pakai tipe shallow spool dan untuk reel ini tentunya akan lebih mantap nih ditujukan untuk main casting di kelas ultralight stream ataupun extreme ultralight micro fishing. Ini cocok-cocok banget. Untuk size 1000 ya, lubang penempatan mainline saya akan ukur lebarnya di 13 mili dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 3,5 mili, 3,6 3,7 gitu. Untuk yang size 800 lebar di 12,92, kedalaman di sekitar 2,8, sekitar 2,8 sampai 2,9 mili mamen. Kemudian pada bagian bibir spool, di sini dia udah menggunakan tipe V-shape. Kemudian dia udah diberikan lapisan anodize. Cuman anodize-nya di sini dia tidak menggunakan yang mengkilat ya, bukan yang glossy, tapi dia agak sedikit ngedop. Tapi fungsinya sama. Ini akan mengurangi friction. Ini akan membuat permukaan dari bibir spool ini lebih halus. Hingga nanti waktu kita melakukan teknik long cast akan lebih jauh untuk lemparan umpan kita mamen.
Pada bagian tutup spool di sini dia menggunakan desain ceper. Ini udah sangat safety sekali untuk menghindari penyentuhan mainline pada waktu terjadi twisting effect waktu kita melempar umpan. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support di sini dia men. Kemudian pada bagian drag system terdiri dari 2 layer ya. Nah, ini dia. Ini untuk dishwashernya dia pakai bahan aluminium, dan untuk drag washernya di sini dia menggunakan bahan Mahitun karbon. Ini karbonnya udah karbon premium punya men, bagus punya ini. Untuk max drag sih kedua reel ini ada di sekitar 3,5 kg. Dan untuk kinerja dari drag sistemnya kita akan cek dulu untuk setelan lemah dulu ya. Setelan rendah, enak, smooth, enak men. Iya, smooth banget. Coba agak tinggi. Masih smooth. Iya, smooth. Oke, jadi untuk kinerja dari drag sistemnya ini sangat smooth sekali, dan ini sangat penting ya untuk sebuah reel di kelas microfishing. Untuk tingkat smoothnya ini akan sangat berguna sekali. Selain untuk menahan kekuatan ikan, ini juga akan berguna pada waktu kita lagi fight itu, dia akan menjaga agar mainline kita itu tidak gampang putus. Karena pada saat kita menggunakan reel dengan size sekecil ini, berarti kita juga akan menggunakan PE kecil men. Misalnya PE seperti PE 0,4, 0,6, 0,8, 0,2. Dan dengan drag smooth seperti ini akan membuat PE-nya itu tensionnya dia akan tetap stabil. Jadi tidak ada lonjakan tersendiri, tidak ada lonjakan tiba-tiba yang akan membuat PE itu putus. Karena untuk karakteristik mainline tipe PE adalah dia tidak bisa menahan tension kejutan yang terlalu berlebihan men, yang terlalu ekstrim. Dia akan meledak untuk PE itu. Tapi dengan sistem drag seperti ini sudah sangat cakep sekali, mantap sekali men. Nah, kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire dengan tipe one piece, bahannya metal. Dengan tipe one piece seperti ini tentunya banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, untuk bagian bell wire akan lebih kuat. Jadi kalau dia jatuh, kebentur, bengkok, tinggal kita lurusin lagi, balik lagi seperti semula dia men. Dan kemudian juga tanpa adanya sambungan, ini dia tidak akan membuat pergesekan ke PE ya. Jadi kalau dia ada sambungan akan ada kemungkinan waktu kita, apalagi kita sering menggunakan bel otomatis, PE itu sering nyangkut di bagian sini men. Dia lambat masuk ke bagian line rollernya. Nah gitu. Dengan tanpa sambungan seperti ini, dia akan meluncur langsung masuk ke dalam sini, ke bagian line roller. Jadi untuk PE akan lebih responsif. Lalu pada bagian bell arm di sini dia menggunakan bahan RPC2, dan di bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Nah, kemudian untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini lebar dari samping dan juga dari atas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Daido Azur ini. Nah, di sini pada bagian gear ratio dia menggunakan gear ratio berapa ini? Ini dia. Gear rasionya ada di 5.2 berbanding 1. Langsung akan kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini men. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2 banding 1. Untuk crank feel, reel ini terasa smooth banget men. Asli, ini smooth banget. Kemudian untuk retrieve juga terasa ringan. Untuk putaran kosong juga udah sangat balance. Dan di sini untuk size 800 sama ya, ini juga smooth men. Untuk putaran kosongnya pun ini balance. Apalagi kalau kalian pakai double handle kayak gini. Ini jelas sekali akan terasa kalau seandainya di bagian rotor itu dia mutarnya agak kurang stabil men. Pasti akan berasa banget. Dan kemudian pada bagian spring gate menggunakan bahan metal. Kemudian untuk pairnya pakai pair spiral atau pair keong. Kemudian untuk bell automatic di sini untuk rilisnya standar sih. Cukup sensitif ya, cukup sensitif. Kemudian untuk tendangan balik atau blowbacknya di sini terasa cukup empuk juga men. Di sini untuk line capacity kedua reel ini, nah ini nih, di size 800 dan juga di size 1000 ini tidak tertera ya untuk berapa meter. Jadi akan langsung kita cek aja. Saya akan respool benang PE ke reel ini dan kita lihat berapa kapasitas sebenarnya dari reel Daido Azur size 1000 dan 800 ini. Dan di sini saya berhasil masukkan 120 meter PE diameter 0,14 mili atau setara dengan PE 0,6 ke dalam reel Daido Azur size 1000. Dan untuk hasil spooling di sini agak ada sedikit saja penumpukan di atas. Ini masih normal sih, nggak masalah. Dan untuk hasil spooling, untuk hasil lilitan mainline-nya di sini terlihat cukup rapi.
Dan untuk size 800 saya berhasil masukkan 90 meter, PE diameter 0,14 mili atau setara dengan PE 0,6 ke dalam reel Daido Azur size 800. Dan di sini untuk hasil spooling rapi, ini tidak ada penumpukannya, rata sekali. Dan untuk hasil lilitan main lainnya terlihat cukup rapi juga. Untuk drag clicker di sini dia menggunakan tipe Advance. Pada bagian clicker wire dia pakai tipe yang flat, pipih. Nah kemudian di bagian housing clickernya di sini dia menggunakan sistem scrub. Jadi dia satu body dengan bagian spoolnya. Dengan sistem scrub seperti ini dia akan lebih presisi. Jadi housingnya itu benar-benar berada di tengah untuk spoolnya ini. Dan nanti dia akan membuat suara dari drag clickernya itu lebih stabil. Nah itu berbeda ya. Kalau biasa pada umumnya yang menggunakan bahan seng itu kadang kalau pemasangannya nggak rapi, maka untuk suara clicker yang dihasilkan pun dia nggak stabil. Dia tinggi rendah gitu. Tapi dengan sistem kayak gini dia akan lebih stabil, suara gerak clickernya pun akan lebih mantap terdengar. Kemudian di sini untuk kinerja dari drag clicker pada saat saya pasang ke railnya untuk spoolnya ini, dan saya akan putar spoolnya dengan tension drag kosong. Untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker terasa cukup lembut memen. Nggak ada pergesekan yang berarti. Untuk suara drag clicker yang dihasilkan di sini terdengar tidak terlalu nyaring, tetapi untuk suara yang dihasilkan ini terdengar elegan memen, ngerepet dia. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Daido Azur ini. Untuk drag clicker Daido Azur ada di 85,9 desibel. Di bagian line roller di sini dia terpasang presisi. Line rollernya ini space-nya tipis banget, tapi dia juga sensitif, mamen. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan kemudian untuk line rollernya ini dia disupport dengan 2 buah ball bearing. Nah ini dia untuk ball bearingnya. Di sini dia menggunakan shield ball bearing ya. Dan untuk ball bearingnya ini kalau saya hitung size-nya itu ada di 3,5, 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk rail ini juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan terhadap air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan. Pertama pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotornya ini juga ada cover rotornya. Dan untuk cover rotornya ini di bagian dalam harusnya di sini ada karet seal juga, mamen. Nanti akan kita buka dan kita lihat ya. Kemudian di bagian sambungan handle dan juga di bagian AC cap ataupun di bagian rail standnya dia juga sudah ada karet sealnya. Untuk berat rail Daido Azur size 800 ada di 176 gram dan size 1000 ada di 179 gram, hanya terkait 3 gram aja, mamen. Dan sekarang seperti biasa kita akan langsung untuk oprek-oprek reelnya ini. Saya akan bongkar di size 1000 aja. Soalnya size 1000 kemarin udah sempat saya gunakan, sekalian saya akan lakukan maintenance untuk reelnya ini, mamen. Oke, di sini untuk support pada bagian spool ini, nah ini dia pakai stainless steel. Nah ini baru stainless steel yang bagus punya, mamen, premium ya. Ini grade-nya udah menengah ini kalau stainless steel kayak gini. Size-nya di 4,5 kali 8 kali 2,5. Oke. Di sini pada bagian rotor cover di bagian dalam, nah ini ada karet seal-nya nih. Dan di sini juga ada satu karet seal di bagian rotor nut. Jadi dia akan terlindungin dari samping dan juga dari atas ya. Di sini untuk sambungan antara bagian main shaft ke bagian slider, oscillating slider ini udah bagus, udah panjang, dudukannya bagus, jadi dia mencengkram kuat. Kemudian kita akan buka untuk main shaftnya. Main shaftnya dia pakai bahan dural ya. Bahan dural jadinya pastinya dia akan menambah ringan dari reel ini. Ini udah sangat sesuai konsep sekali. Reel kecil pakai bahan dural. Nah, jadi dia kecil, ringan, dan juga powernya itu juga udah balance kalau pakai dural dia. Kemudian di bagian one way system di sini terdiri dari beberapa part. Ada washernya 2 biji. Ada BB seaternya pakai bahan metal
Ini aluminium, kemudian ada ball bearing. Nah, ball bearingnya ini stainless steel. Nah, ini jelas stainless steel banget ball bearingnya men. Kemudian ada one way dan one way clutch. Untuk one way-nya satu arah. One way-nya udah stainless steel juga. Kemudian di bagian bawah sini ada ball bearing lagi. Ball bearing yang bawah juga stainless steel men. Tuh. Ini udah sangat mengkilat banget kayak kaca. Size ball bearing yang bawah 5,5 kali 12 kali 4. Untuk yang atas 5,5 12 kali 4. Sama ya untuk size ball bearingnya atas bawah. Untuk pinion gear dia pakai bahan beras seperti biasa. Giginya ini kecil, imut banget. Kemudian di sini pada bagian drive gearnya dia pakai Dural 7075 nih. Nah ini dia. Dural 7075 sistem two piece. Jadi antara main gear ke bagian as ini menjadi dua bagian. Hanya aja untuk as ke bagian idle ini satu bagian. Jadi langsung di scrap gitu men. Size panjang as di 24,27, diameter kanan 7 mili, diameter kiri 7 mili sama kurang lebih. Lebar main gear di 23,68 mili. Untuk giginya ini 2 mili, 2,1 mili, dan untuk lebar idle gear di 10,16 mm. Kemudian di bagian ini wah ini nih tuh. Ball bearingnya bagus men. Stainless steel. Ini untuk support pada bagian main gear, nanti akan saya ukur ya. Di sini pada bagian oscillating slider. Nah, ini pakai bahan zinc, ada satu guide, slider guide pada bagian atasnya. Kemudian untuk ini bagian oscillating gearnya dia tidak dikunci dengan skrup dan juga dia tidak disupport dengan ball bearing, ya enggak nih? Ya bener, nggak dikunci dan nggak disupport dengan ball bearing. Size oscillating gear 16,69 dengan ketebalan di 2,56 mili. Lalu untuk bagian support di ini ya. Nah, ini supportnya untuk drive gear. Stainless steel, kinclong, paten sekali. Size yang sebelah kanan 6,5 11 kali 3. Size yang sebelah kiri ini lebih gede 6,5 14 3,5. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi untuk jumlah ball bearing ya pada rail ini men. Yang pertama dua ada pada bagian land roller, satu ada pada bagian support spool, dua pada bagian pinion gear, dua pada bagian drive gear, 7 plus satu ada pada bagian ini one way system. Jadi udah bener banget untuk speknya di 7 plus 1 ball bearing, dan ball bearing pun udah menggunakan stainless steel ball bearing. Untuk spare part di sini juga dia sudah 360 degrees salt water protection kalau dari Daido ya. Jadi kalau Daido ini udah menyebutkan bahwa spare part mereka itu 360 degrees salt water protection, berarti untuk spare partnya itu udah menggunakan bahan-bahan pilihan yang aman terhadap korosi men. Nah ini juga bagian platnya ini dia udah tidak mengandung besi lagi. Jadi dengan ketiadaan besi, kandungan besi akan membuat tingkat ketahanan korosi yang lebih baik pada spare part jeroan-jeroannya men. Dan juga untuk rail ini di bagian lainnya pun pada bagian skrup, kemudian pada bagian main gear, pada bagian main shaft, pada bagian washer itu sudah menggunakan bahan-bahan perpaduan dari Dural, stainless steel, yang dimana bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang memiliki tingkat ketahanan korosi yang tinggi men. Tapi walaupun begitu ya, untuk rail walaupun dia udah spare partnya bagus seperti ini, tetap harus dilakukan maintenance men. Karena ketahanan terhadap korosi yang tinggi itu tidak menjamin sebuah rail itu akan bertahan lama jika tidak kalian lakukan maintenance. Karena apa? Karena yang namanya air laut itu, terutama kalau kalian mancing di air laut ya, yang namanya air laut itu kalau dia masuk ke dalam spare part kita dan dia menggenang, dia akan menjadi garam. Dan garam ini yang nanti akan membuat hambatan atau yang akan membuat kerusakan di bagian ini kita nanti men, di bagian spare part kita nanti men, di bagian ball bearing misalnya ya, di bagian ball bearing dia memang nggak karat, tapi dia masuk garam dia jadi kasar men. Nah kayak gitu kurang lebih. Nah kemudian di bagian tutup spool pun di sini untuk pernya, nah ini dia udah menggunakan per yang bagus punya ini.
Nah, jadi dengan pair seperti ini dia akan membuat tekanan yang stabil pada bagian drag systemnya, hingga nanti untuk drag systemnya itu akan bekerja lebih smooth, lebih empuk. Transisi dari diam ke bergeraknya menjadi lebih bagus, dia smooth momen pergerakannya, dan kemudian pun dari posisi drag kecil ke drag besarnya pun dia akan stabil momen. Bagus sekali ini. Kemudian menurut saya sih untuk si Daido Azur ini dari segi spare part, mekanisme ini sudah sangat cukup sekali, udah sangat bagus sekali. Bisa dijadikan sebuah rekomendasi buat teman-teman semua. Hanya aja dari kemarin waktu saya gunakan reel Daido Azur ini ada satu hal sih yang saya temukan pada reel ini, momen. Satu hal yang saya temukan adalah reel ini memiliki karakter yang sama persis seperti Okuma Semar HD. Okuma Semar HD itu putarannya halus banget. Retrieve-nya ringan banget. Enggak ada kusut, pemakainya enak, nyaman, sangat klop sekali, mantap sekali. Cuman ada satu. Pada waktu kita melakukan retrieve berat, misalnya kita menggunakan umpan seperti misalnya soft lure di sekitar 8 gram, 10 gram, kita main, kita nge-retrieve di dalam air ya. Berarti itu bebannya berat. Dia kayak ada feel geruduk gitu. Kayak ada feel gerdnya agak sedikit berasa pada bagian retrieve-nya. Tetapi pada saat kita gunakan umpan-umpan dengan tipe top water, seperti misalnya soft frog, kemudian kita gunakan jump frog, kemudian kita gunakan kayak pensil, popper, itu putarannya totally smooth banget, mamen. Nah, itu cuman dia ada di posisi kalau kita nge-retrieve lagi agak berat ya. Terutama nge-retrieve umpan. Kalau kita nge-retrieve ikan sih, kita memanfaatkan pump and retrieve dari joran. Jadi untuk tekanan pada bagian drive gearnya pun, pada bagian drillnya pun akan berkurang. Tentunya kayak gitu. Tapi kalau kita main kayak soft lure gitu, kita pakai retrieve standar, nah itu baru dia akan berasa, mamen. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk pengalaman saya dalam menggunakan Azur ini. Secara keseluruhan sih pemakainya enak, smooth, nikmat sekali, mamen. Untuk sebuah reel kecil ini udah sangat top, marko top sekali, udah sangat maksimal sekali menurut saya. Dan kemudian mungkin buat teman-teman yang bertanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Bermain casting pastinya, bermain di kelas ultralight, kemudian stream, extreme ultralight, micro fishing, kemudian untuk bermain kolaman, nyimas, mamen. Nyimas itu juga cocok sekali untuk reel ini. Misalnya ikan mas yang tidak terlalu besar ya, 1,4 kilo, 1,5 kilo gitu. Kemudian selain daripada itu mancing udang galah, wah top sekali. Pakai reel mahal seperti ini, apalagi drag systemnya loh. Drag systemnya itu empuk sekali, mamen. Udang galah ini rentan mocel ya. Kalau kita agak sedikit kasar, dia gampang mocel karena dia kan kita cuma nyangkut aja itu. Jadi kalau dia ngelawan bisa robek di bagian mulutnya itu. Tapi kalau dragnya empuk seperti ini, dia akan stabil sekali. Tensionnya itu akan sangat terjaga banget biar udangnya itu bisa landed. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan juga untuk ikan-ikan mocelan seperti tarpun misalnya. Tarpun itu juga ikan yang sangat luar biasa mocelan. Saya juga kadang sampai kesal sekali. Dengan menggunakan piranti seperti ini bukan berarti kita bisa landed sempurna ya, bukan berarti nggak bakalan mocel lagi ya, nggak kayak gitu. Tapi kita meminimalisir resiko mocelnya karena dia memiliki sistem drag yang smooth. Bukan berarti nggak bisa mocel, pasti bisa. Cuma kita minimalisir aja. Mungkin kalau kita mancing itu tarpun dalam 10 strike kita cuma bisa landed 1. Nah kalau menggunakan piranti yang bagus, joran yang bagus, mungkin kita bisa landed sekitar 4 atau 3 gitu. Menaikkan persentase kita untuk melandedkan ikan, mamen. Dan kemudian juga untuk joran ya, kalian bisa gunakan joran dari 26 LB, kemudian 13 LB. Lalu untuk apalagi ya, untuk spot saltwater freshwater tentunya udah libas habis. Untuk PE kalian bisa gunakan PE bervariasi aja, 02, 04, 06, 08. Cocok sekali. Kemudian untuk spot saltwater freshwater dan untuk harga itu untuk reel ini dibanderol di range di sekitar harga 600.000, dan untuk harga segitu sih menurut saya untuk reel ini udah sangat worth it sekali, mamen. Oke, jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap tidak lupa salam satu hobi dalam lensa.